Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi analitik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan nama-nama teman-teman kelompok saya. Yang pertama, ada Desi S. Simanulang. Yang kedua, ada Hotber Parasian Hupagal. Yang ketiga, ada saya sendiri, Ines Loreja Simbolon. Dan yang keempat, ada Mas Jursanti Siombing. Yang kelima, ada Ria Elizabeth Terpaung. Yang keenam, ada Tri Ananda Girsang. Dan yang ketujuh, ada Suebatul Aslamia. Baiklah, di sini ada beberapa yang akan kami bahas di fungsi analitik. Yang pertama, definisi fungsi analitik. Yang kedua, hubungan antara diferensibilitas dan analitisitas. Yang ketiga adalah fungsi menyeluruh. Yang keempat adalah definisi titik singular. Yang kelima ada teorema hubungan fungsi analitik. Yang keenam ada sifat istimewa. Yang ketujuh ada prinsip refleksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada definisi fungsi analitik. Suatu fungsi fz dikatakan pada titik apabila turunannya ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, itu sama dengan W sama dengan fz sama dengan UXY ditambah IVXY. Digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi f dikatakan analitik pada D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Yang kedua, hubungan antara diferensibilitas dan analisitas suatu fungsi pada suatu titik. Nah, hubungan dari analisitas dan diferensibilitas itu adalah analisitas di Z0 berimplikasi diferensibilitas di Z0, tetapi diferensibilitas tidak berimplikasi terhadap analisitas. Mengapa bisa demikian? Karena diferensibilitas tidak berimplikasi pada analisitas karena secara umum f(aksen) boleh ada pada sembarang tipe himpunan, bahkan titik terasing ataupun isolated point atau suatu penggal garis. Sedangkan analisitas berhubungan sangat erat dengan himpunan terbuka. Hal ini sesuai dengan definisi analisitas yang menghendaki bahwa f(aksen) harus ada pada lingkungan tertentu dari titik tersebut. Nah, jadi suatu fungsi dikatakan analitik jika ada turunan di semua lingkungan di semua persebaran pada lingkungan itu. Nah, contohnya begini. Kita akan membuktikan bahwa fz sama dengan nilai mutlak z kuadrat itu tidak analitik. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan itu adalah membuat turunan dari nilai mutlak z kuadrat. Karena karena f itu hanya mempunyai turunan di z sama dengan 0 atau fz-nya itu tidak ada pada persekitaran z sama dengan 0, maka fungsi dari fz sama dengan nilai mutlak z itu tidak analitik karena dia hanya mempunyai turunan di z sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua akan kita buktikan bahwa fungsi fz sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat itu tidak analitik. Pertama, hal yang kita lakukan masih sama, yaitu kita akan menurunkan fungsi dari x kuadrat dikurangi y kuadrat terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan rumus yang uji x sama dengan u sama dengan x, y, v sama dengan x, y. Nah, dari hasil turunannya kita peroleh bahwa turunannya itu pada titik-titik di garis Q sama dengan min X dan hanya pada titik itu. Nah, jadi karena setiap daerah bagi setiap titik itu akan memuat titik luar garis itu, maka f(aksen) itu tidak ada. Akibatnya fz-nya itu tidak analitik karena hanya memiliki turunan pada garis Y sama dengan min X. Karena kan pengertian analitik itu harus adanya f(aksen) di seluruh suatu lingkungan tertentu. 3. Fungsi menyeluruh. Jika suatu fungsi analitik pada setiap titik dalam suatu himpunan S, maka fungsi tersebut dikatakan analitik pada S. Suatu fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks dinamakan fungsi menyeluruh. Suatu polinomial pz sama dengan A0 plus A1z plus A2z kuadrat plus sampai dengan plus an z pangkat n merupakan fungsi menyeluruh karena p aksen z ada pada semua z.
Suatu fungsi yang terbentuk dari hasil bagi dua fungsi menyeluruh dinamakan fungsi meromorfik. Jika suatu fungsi analitik pada suatu titik, maka menurut definisi, fungsi tersebut analitik pada suatu himpunan terbuka yang memuat titik tersebut. Dari kenyataan ini, muncul suatu istilah untuk memberi nama bagi keseluruhan titik pada bidang datar yang membuat F analitik. Istilah tersebut adalah region of analyticity atau daerah analisitas. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kita perlu memperhatikan jika Fz analitik pada setiap titik di himpunan S, maka Fz analitik pada S. Kemudian yang kedua, jika Fz analitik di seluruh bidang kompleks, maka Fz fungsi menyeluruh atau fungsi utuh. Kemudian yang ketiga, daerah keanalitikan bagi Fz adalah keseluruhan titik pada bidang datar yang membuat Fz analitik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Selidiki apakah fungsi Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang Z plus 1 dibagi Z pangkat 2 plus 1. Ini merupakan analitik. Kita lihat penyelesaiannya. Fungsi di atas adalah hasil bagi dua fungsi menyeluruh, karena pembilang dan penyebutnya merupakan polinomial. Sesuai dengan teorema pada sebelumnya, F aksen Z ada untuk semua nilai Z, kecuali di Z kuadrat plus 1 sama dengan 0, atau di Z sama dengan plus minus I yang tidak terdefinisikan. Maka F analitik pada semua Z kecuali di I dan min I. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk definisi titik singular. Nah, dikatakan di sini, suatu titik Z0 dinamakan titik singular bagi F jika dan hanya jika F gagal menjadi analitik pada Z0, tetapi setiap daerah memuat paling sedikit satu titik yang membuat F analitik. Nah, pada contoh 3, F analitik kecuali pada plus minus I. Nah, pada sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, pada contoh yang ketiga, kita peroleh bahwa F analitik kecuali pada Z sama dengan plus minus I. Jadi pada fungsi tersebut, titik I dan min I merupakan titik singularitasnya atau merupakan singularitas. Sedangkan fungsi pada contoh 1 tidak memiliki singularitas meskipun fungsi tersebut gagal menjadi analitik pada setiap titik Z pada bidang datar. Nah, untuk yang contoh 1 sebelumnya, kita peroleh bahwa tidak ada titik singularitas meskipun fungsi tersebut gagal menjadi analitik. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan Fz sama dengan 2Z1 per Z pangkat 3 ditambah Z. Yang ditanyakan adalah tentukan titik singular dari F dan tentukan di mana saja Fz analitik. Penyelesaian. Turunan Z ada di semua Z kecuali jika penyebutnya ini sama dengan 0, karena kalau kita buat ini sama dengan 0, kita akan hasilkannya tak terdefinisi. Jadi ada turunan Z di semua Z kecuali di Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0. Atau jika kita faktorkan, kita nanti akan peroleh bahwa Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan plus minus I, sehingga titik singular F adalah di Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan plus minus I. F analitik di semua Z kecuali di Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0 atau di Z sama dengan 0 atau di Z sama dengan plus minus I. Nah, ini ada soal selanjutnya. Tentukan titik singular setiap fungsi berikut dan pada saat kapan fungsi tersebut analitik di mana-mana kecuali titik singularnya. Nah, di sini ada soal untuk bagian A. Fx sama dengan 2Z ditambah 1Z kali Z pangkat 2 ditambah 1. Nah, sama juga cara penyelesaiannya. Jadi tidak ada turunan dari Fx jika ini sama dengan 0, tidak akan analitik seperti itu. Jadi Z kita faktorkan Z
kali Z pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh Z sama dengan 0 atau Z kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kita selesaikan. Z kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Z kuadrat dikurang akar min 1 kuadrat sama dengan 0. Z kuadrat dikurang I kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, jadinya Z dikurang 1, Z dikurang I, Z ditambah I sama dengan 0. Jadi kita peroleh Z sama dengan I atau Z sama dengan min I. Karena ini polinomial, maka fx analitik di mana-mana kecuali saat Z sama dengan 0, Z sama dengan I, atau Z sama dengan min I. Nah, ini soal selanjutnya. Fx sama dengan Z pangkat 3 ditambah I per Z kuadrat dikurang 3Z ditambah 2. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti langkah yang sebelumnya juga. Jadi tidak ada turunan jika penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi Z pangkat 2 dikurang 3Z ditambah 2 sama dengan 0, kita faktorkan jadi Z dikurang 1, Z dikurang 2 sama dengan 0. Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 2, ini teman-teman, maaf salah ketik. Karena fx polinomial, maka fx analitik di mana-mana kecuali di Z sama dengan 1 atau di Z sama dengan 2. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan teorema hubungan fungsi analitik, yaitu teorema 2.9. Andaikan bahwa si fungsi fz dan gz itu analitik pada himpunan S, dan f analitik pada setiap gz untuk semua z dalam S, maka ketika kita jumlah, kita kurangi, kita kali, kemudian kita gabung pada fungsi komposisi f dan g, juga merupakan fungsi analitik pada setiap titik di S, asalkan terdefinisi. Nah, karena ini teorema, maka perlu kita buktikan dengan menggunakan teorema 2.6. Andaikan bahwa si f dan g itu dapat didiferensialkan atau memiliki turunan pada setiap titik z dalam himpunan S, dan bahwa f dapat didiferensialkan pada gz untuk setiap z dalam S, maka jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan komposisi kedua fungsi itu dapat diferensialkan pada setiap titik dalam S, asalkan terdiferensialkan dan turunannya diberikan oleh rumus berikut, yaitu dengan memisalkan si fungsi gz itu adalah si cx, y tambah imajiner bx, y. Kemudian si fungsi gz itu bisa kita misalkan sebagai ax, y ditambah imajiner dx, y. Maka ketika kita turunkan terhadap x, maka fx tambah gx diturunkan terhadap x itu hasilnya adalah ini. Kemudian kita kelompokkan, maka sama dengan c diturunkan terhadap x ditambah a diturunkan terhadap x tambah imajiner dx diturunkan terhadap x tambah b diturunkan terhadap x. Maka c diturunkan terhadap x tambah a diturunkan terhadap x itu adalah si u diturunkan terhadap x. Kemudian yang ini itu adalah si imajiner f diturunkan terhadap x. Begitu juga kita bisa turunkan terhadap y, maka fx tambah gx diturunkan terhadap y, hasilnya adalah ini, yaitu dimana bahwa si u diturunkan terhadap y itu adalah si c diturunkan terhadap y ditambah a diturunkan terhadap y. Kemudian si imajiner f diturunkan terhadap y itu adalah yang ini, imajiner d diturunkan terhadap y ditambah b diturunkan terhadap y. Maka akan diperoleh bahwa si u diturunkan terhadap x itu, yaitu si ini c diturunkan terhadap x tambah a diturunkan terhadap x itu akan sama dengan b diturunkan terhadap y, yaitu si d diturunkan terhadap y ditambah b diturunkan terhadap y yang ini. Begitu juga untuk u diturunkan terhadap y akan sama dengan min f diturunkan terhadap x, yaitu yang ini akan sama dengan yang ini, maka akan sama dengan yang ini, itu yang ini akan sama dengan yang ini, maka u diturunkan terhadap y adalah sama dengan u diturunkan min f diturunkan terhadap x. Nah, ini untuk selisih, misalnya fx dikurangkan dengan fungsi gx diturunkan terhadap x itu hasilnya adalah ini, kita kelompokkan maka ini hasilnya, yaitu si u diturunkan terhadap x bagi c diturunkan terhadap x tambah a diturunkan terhadap x. Sementara imajiner f diturunkan terhadap x itu adalah yang ini. Begitu juga ketika fungsi itu adalah selisih diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kita kelompokkan, maka si u diturunkan terhadap y adalah ini, si c diturunkan terhadap x tambah a diturunkan terhadap y.
Begitu juga untuk imajinar F diturunkan terhadap Y adalah yang ini. Kan berdasarkan sifatnya, maka kita akan memperoleh bahwa U diturunkan terhadap X, yaitu si ini, akan sama dengan V diturunkan terhadap Y, yaitu ini. Gitu. Kemudian untuk U diturunkan terhadap Y, yaitu si ini, maka akan sama dengan si min P diturunkan terhadap X, yaitu yang mana? Yang ini. Nah, ini untuk fungsi yang dikalikan, yaitu dua fungsi yang dikalikan, yaitu si fungsi fz dengan gz dikalikan diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah ini. Yaitu kemudian kita habis kita manipulasi menjadi berbentuk seperti ini, bentuk fungsi kompleks imajinar, yaitu yang ini. Nah, kemudian begitu juga ketika kita turunkan terhadap y adalah hasilnya ini, dia akan bentuk sama kan. Nah, akan demikian kita akan memperoleh bahwa si cx akan sama dengan c diturunkan terhadap x akan sama dengan d diturunkan terhadap y, yaitu yang ini akan sama dengan d diturunkan terhadap y, yaitu yang ini. Begitu juga untuk c diturunkan terhadap y, yaitu yang ini maksud saya akan sama dengan min d diturunkan terhadap x, yaitu yang ini. Maka di sini bisa kita buat c diturunkan terhadap x adalah akan sama dengan d diturunkan terhadap y. Begitu juga dengan untuk c diturunkan terhadap y akan sama dengan min d diturunkan terhadap x. Ini untuk fungsi yang komposisi, yaitu fgz diturunkan terhadap x, maka sama aja dengan f diturunkan terhadap x, fgz diturunkan terhadap x dikali dengan gz diturunkan terhadap x, yaitu fu. Fu sendiri menunjukkan bahwa ada turunan pada fgz. Dengan demikian, karena f analitik di get, maka fgz ada dan diketahui gz analitik, sehingga fgz analitik. Dengan demikian terbukti teorema tersebut. Yang keenam, sifat istimewa dari fungsi analitik. Fungsi analitik memiliki sifat istimewa berikut yang akan dibuktikan di dalam pasal kemudian. Jika fungsi analitik pada titik Z0, maka f akson juga analitik pada Z0. Kita misalkan fz sama dengan U ditambah imajinar V analitik pada Z0. Maka f akson juga analitik pada Z0. Tetapi karena f akson adalah turunan dari f akson, maka dengan alasan yang sama, turunan kedua dari f analitik pada Z0, dan dengan demikian pula semua turunan pada f. Karena diferensiabilitas berakibat kontinuitas, maka dipenuhi bahwa f akson sampai seterusnya semua kontinu pada Z0 sama dengan A, B. Dari teorema 2.8, kita mengetahui bahwa turunan fungsi kompleks dapat dinyatakan dengan turunan parsial fungsi-fungsi komponennya. Dengan mengingat teorema 2.4, karena f akson, dan seterusnya kontinu pada Z0, maka akibatnya turunan parsial fungsi U dan V untuk semua tingkat kontinu pada Z0 juga. Khususnya, kenyataan ini berakibat bahwa turunan parsial silang tingkat 2 adalah sama. Turunan terhadap XY sama dengan turunan U terhadap YX, dan turunan V terhadap XY sama dengan juga dengan turunan V terhadap YX. Ini masuk ke persamaan 1. Tetapi fungsi analitik pada Z0, maka pada titik itu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan V terhadap X sama dengan negatif turunan U terhadap Y, yang dengan diferensiasi menghasilkan turunan U terhadap XX sama dengan turunan V terhadap YX. Turunan V terhadap XX sama dengan
negatif turunan U terhadap YX. Turunan V terhadap YY sama dengan turunan U terhadap XY. Negatif turunan dari U terhadap YY sama dengan turunan V terhadap XY. Kita substitusi yang tepat dalam I, kemudian menghasilkan UXX, turunan U terhadap XX ditambah turunan U terhadap YY sama dengan 0. Dan turunan V terhadap XX ditambah turunan V terhadap YY sama dengan 0. Ini merupakan persamaan Laplace. Sebarang fungsi G XY yang memenuhi persamaan Laplace di dalam suatu lingkungan titik Z0 sama dengan A, B dikatakan harmonik pada Z0 jika fungsi tersebut mempunyai turunan parsial tingkat 2 yang kontinu pada titik tersebut. Untuk contohnya, apakah Fz sama dengan Z pangkat 3 analitik? Penyelesaiannya, perhatikan bahwa U sama dengan X pangkat 3 dikurang 3 XY pangkat 2 dan V sama dengan 3X pangkat 2Y dikurang Y pangkat 3. Maka turunan U terhadap X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 2 sama dengan turunan V terhadap Y. Dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif 6XY sama dengan negatif V terhadap X. Karena memenuhi persamaan Riemann, maka fungsi analitik untuk semua Z. Nah, masuk ke prinsip refleksi, di mana di sini bisa dilihat beberapa fungsi analitik bersifat konjugat Fz sama dengan F konjugat Z untuk setiap Z pada daerah tertentu, sedangkan fungsi lainnya tidak. Nah, fungsi Fz sama dengan Z tambah 1 dan Fz sama dengan Z kuadrat mempunyai sifat demikian pada C. Sedangkan fungsi Fz sama dengan Z tambah imajiner dan Fz sama dengan IZ kuadrat tidak. Sifat di atas dikenal dengan sifat refleksi yang mengaitkan cerminan Z dan Fz terhadap sumbu realnya. Nah, di sini bisa dilihat tentang teorema prinsip refleksi, di mana misalkan fungsi F mutlak pada daerah D yang memuat ruas garis di sumbu X dan simetri terhadap sumbu X. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT dan sehingga diperhatikan pada fungsi Fz sama dengan Z tambah 1 untuk memenuhi, dimana konjugat Fz sama dengan konjugat Z tambah 1 sama dengan konjugat Z tambah 1 sama dengan F konjugat Z, sehingga ini berlaku sifat refleksi. Di sini tidak, karena Fz tambah 1 bukan elemen dari X elemen R. Nah, kesimpulan dari ringkasan beberapa buku dan jurnal di atas, kami menyimpulkan bahwa untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W sama dengan Fz sama dengan UXY ditambah IVXY digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi F dikatakan analitik pada D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jika suatu fungsi analitik pada setiap titik dalam suatu himpunan, maka fungsi tersebut dikatakan analitik pada S.
Suatu fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks dinamakan fungsi menyeluruh. Z sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah AN Z pangkat N merupakan fungsi menyeluruh karena P aksen Z ada pada semua Z. Suatu fungsi yang terbentuk dari hasil bagi dua fungsi menyeluruh dinamakan fungsi meromorfik. Fungsi analitik memiliki sifat istimewa berikut yang akan dibuktikan di dalam pasal kemudian. Jika F analitik pada titik Z0, maka F aksen juga analitik pada Z0. Misalkan Fz sama dengan U ditambah IV analitik pada Z0, maka F aksen juga analitik pada Z0. Tetapi F aksen adalah turunan dari F aksen. Maka dengan alasan yang sama, F aksen analitik pada Z0 dan demikian pula semua turunan F. Karena diferensiabilitas berakibat kontinuitas, maka dipenuhi pada F aksen, F aksen. Semua kontinu pada Z0 sama dengan AB. Baiklah, sekian hasil pemaparan dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat.